Halo guys, apa kabar? Semoga kalian sehat semua dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di vlog saya. Kali ini saya akan melakukan pembahasan hal yang amat sangat penting. Kalau kalian suka dengan dunia fitness, olahraga kebugaran, atau kalian seorang pemula, nah ini ada hal yang harus kamu tahu. 3 hal yang kamu harus paham sebelum kamu latihan atau berlatih sport fitness atau di fitness center. Oke, apa? Apa aja hal yang kamu butuhin? Yuk saksikan terus vlog saya. Oke guys, balik lagi sama saya. So kita akan mulai dengan pembahasan pertama. Banyak teman-teman di antara kita, khususnya untuk yang pemula, mereka nggak tahu mau mulai dari mana kan. Atau fitness, mereka harus ngapain dulu, ngeliat alatnya, alat apa aja nggak tahu kan. So tips ini sangat bagus buat teman-teman pemula. So yang hal yang harus teman-teman tahu adalah yang pertama, satu, yaitu kenali diri kita sendiri. Apaan tuh? Kenali diri sendiri gimana? Nah, kita harus tahu namanya anatomi strength training, ya, atau kita singkat saja bisa bilang itu sebagai anatomi. Anatomi itu apa ya? Nah, anatomi itu ilmu yang membahas soal tentang tubuh kerangka manusia, tubuh kita nih, ya. Kita bahas otot, kita bahas tulang sama sendi. Tapi kita lebih banyak bahas otot ya, karena kita akan latihan otot kita di tempat fitness. So, teman-teman, kenapa kita harus tahu? Biar kita juga paham kenapa kita latihan, apa yang kita latih dan tujuannya apa. Ya, teman-teman harus tahu nih. Bisa lihat. Nah, ini kira-kira saya pakai buku ini dari Frederick Lever, namanya Strength Training Anatomy. Ya, teman-teman bisa cari buku ini, searching aja di Google atau cari e-booknya, kayaknya ada. Mudah-mudahan ada, saya belum cari e-booknya karena saya punya bukunya. So, buku ini akan membahas tentang anatomi kita, ya, semua ototnya dari atas sampai bawah, bagian depan anterior sama belakang posterior semuanya. Atau ya kita lihat dulu ya. Oke, lihat bukunya, kira-kira ada ini nih. Tuh ada berbagai macam latihan dan di situ dikasih tahu ada keterangannya otot apa. Atau paling tidak teman-teman harus tahu otot besar tubuh kita apa aja nih dari atas sampai bawah. Ya, biasanya ada trapezius, kemudian turun ada otot dada atau chest, atau bahasa anatominya adalah pectoralis. Oke, di lengan kita ada deltoid atau bahu. Kemudian di otot lengan bawah bagian depan ada bicep, ada tricep, ya enggak? Di belakang sini ada latissimus dorsi namanya. Teman-teman awam biasanya sebutnya itu sayapnya segala macam. Kemudian turun lagi di bokong, nah, di sini ada gluteus, ya, ada glutes atau seperti glutes, ada gluteus maximus, medius, semacam. Dan terakhir di bawah ada gastro, ya. Enggak sih, ada satu lagi paha, otot paha depan ada quadriceps. Dan otot paha bagian belakang adalah hamstring, ya. Jadi itu adalah hal nomor 1 yang teman-teman harus tahu tuh, anatomi strength training. Dan kalau dari buku ini atau teman-teman bisa lihat dari referensi lain di internet, macam-macam strength training dengan berbagai macam alat lengkap. Yap. Jadi dengan poin nomor 1 ini teman-teman udah gak kagok lagi nih ke tempat fitness mau ngapain, latihan apa dan gimana caranya. Di buku ini dijelasin atau teman-teman boleh browsing sendiri. Oke, sekarang kita beralih ke nomor 2. Nomor 2 ini sebenarnya kita lebih fokus ke tahapan latihan. Tahapan latihan kita apa sih? Menu kita, menu acara latihan hanya apa aja gitu. Mungkin kebanyakan teman-teman yang baru, utama cewek-cewek yang biasanya baru datang, baru nyoba tempat fitness, dia akan coba minta bantuan sama PT-nya. Yes, atau personal trainer tempat fitness, tapi kebanyakan nggak semua PT ngajarin dengan baik dan benar. Menurut saya, dengan apa yang saya lihat, mungkin memang banyak teman-teman kita yang sebagai PT, sebagai personal trainer itu nggak semuanya belajar di kampus olahraga. It's okay. Dengan saya buat video ini mudah-mudahan terbantu. Nah, buat teman-teman yang baru nih atau yang udah lama juga, karena yang pertama kita harus bahas ini breakdown. Ini breakdownnya. Yang pertama kita harus yang jelas pemanasan. Oke, pemanasan ada peregangan atau stretching, kemudian latihan tinggi sama pendinginan. Oke, dari sini kita udah paham ya. Tapi tunggu dulu. Ada pemanasan sama stretching, apa bedanya? Oke,
Mungkin teman-teman kita di luar sana ada yang bilang sama aja, enggak, berbeda. Pemanasan dan stretching itu beda. Pemanasan is warm up bahasa saya, atau peregangan itu stretching. Bedanya di mana sih? Nah, yang pertama nih nomor satu, kalau pemanasan itu lebih ke untuk mempersiapkan tubuh kita. Seperti apa sih? Yang pertama goalsnya itu untuk naikin suhu tubuh kita, ya, biar panas nih. Kemudian mempersiapkan otot kita, suhu otot kita. Kemudian yang ketiga menaikkan detak jantung, ya. Kalau dalam teori kita saat olahraga minimal 120 beat per menit minimal heart rate kita, biar kita siap kerja, atau maksudnya kita siap workout untuk beraktivitas fisik dengan pembebanan yang sedang sampai tinggi, ya, biar badannya siap dulu nih. Jadi kemudian meningkatkan blood flow, ya, biar aliran darahnya cepat, biar lebih lancar lagi. Karena kenapa? Dengan aliran darahnya lancar, cepat nih, alirannya cepat, artinya si darah bisa membawa energi, sari-sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dengan lebih baik. Itu. Yang kedua, nah, stretching. Kebanyakan teman-teman PT kita masih pemanasan seperti ini, kayak gini, apalagi ya gini. Ya, itu sebenarnya stretching, bukan pemanasan. Karena stretching itu stretch artinya peregangan atau meregangkan. Nah, ini namanya peregangan. Tapi saya sarankan buat teman-teman, kalau peregangan itu gunakan atau lakukan stretching dinamis seperti ini, ya. Turn forward, make a big circle, backwards. Oke, ballistic, dengan lakukan gerakannya dinamis atau digerak-gerakan. Karena kenapa? Menurut research, stretching yang dinamis itu lebih efektif untuk mengaktifkan otot-otot kita, untuk menarik muscle fiber kita biar lebih aktif dan meningkatkan suhu otot di tubuh, ya. Kalau yang kayak gini kayaknya udah nggak zaman nih, dan itu bisa meningkatkan risiko cedera. Ketiga adalah latihan inti. Latihan inti kalian udah tahu kan? Misalnya hari ini mau full body, boleh full body. Misalnya kita taruh bench press. Tuh ada chestnya ya, bench press. Habis itu kita ada barbell squat, kaki. Terus apalagi kita mungkin mau bicep curl, mau naikin bicepnya. Kemudian ada crunch, ada apalagi ya. Oh, jangan lupa kalau latih otot depannya, latih juga otot belakangnya. Di sini ada leg curl. Kemudian yang terakhir back up. Nah, jadi ini contoh latihan full body, jadi semuanya kena, dadanya kena, otot lengan depan belakang, backnya kena, otot perut, kakinya juga, quadricep dan hamstringnya. Dan terakhir adalah stretching. Yap, stretching itu gimana sih? Kita pendinginan, menurunkan suhu tubuh lagi. Nah, kalian boleh pakai yang gini, ya. Ini statis, ya. Dan statis ini lebih cocok untuk pendinginan, bukan pemanasan, ya. Karena dengan gerakan statis seperti ini, dengan berbagai macam, teman-teman bisa cari sendiri stretching, atau teman-teman bisa cari PNF, ya. Panjangannya saya nggak lupa, kayaknya proprioceptive neuromuscular facilitation, ya. Kayak gitu deh. Itu stretching yang bagus. Buat tujuannya apa sih stretching? Biar nanti selesai latihan kita nggak pegal-pegal. Jadi kita tarik lagi muscle fibernya. Contohnya biar serabut ototnya balik lagi. Karena setiap kita pakai otot kerja, ototnya akan rusak atau sel serabut ototnya akan berantakan. Kayak gitu. Oke, itu poin nomor N. Sekarang kita bahas yang ketiga. Oke, pembahasan kita yang ketiga ini cukup rumit, but it's okay, saya akan ulas dengan ringan aja, dengan santai. Yang ketiga, yang ini paling penting, yang teman harus tahu. Apa itu? Oke, kita akan biasanya kita ke dunia olahraga, atlet terutama atau sport science, kita yang akademisi di kampus olahraga, di tempat fitness atau gym, itu kita namakan sebagai strength training. Best strength training artinya kita melakukan latihan kekuatan, ya. Karena latihan kekuatan otot kita berdasarkan latihan pembebanannya dengan beban atau external weight, pembebanan yang sifatnya dari luar. Ya, ada di gym semuanya ada, kayak barbell, dumbbell, apalagi ada machine,
ada cardio machine bahkan ya, treadmill segala macam. Itu nanti beda lagi. Ya, so yang pertama apa ya? Kita harus tahu tentang apa itu strength training. Strength training itu adalah latihan kekuatan. Oke, itu poinnya. Yang kedua, strength training ini harus dilakukan sesuai tahapan. Oke, teman-teman bisa lihat grafik di sini. Ini adalah tahapan latihan kekuatan buat atlet. Oke, dan yang satu lagi saya geser dulu. Yang ini adalah untuk binaragawan. Hampir sama sih, cuma bedanya yang punya latihan yang punya atlet itu ada power trainingnya. Nah, jadi teman-teman pernah dengar kan kalau PT-nya atau temennya di gym ngasih tahu ini ada 12 kali, 15 kali, sekian set, ya nggak? Ada kayak gitu kan? Nah, oke, latihannya yang pertama kita mulai dari stabilization. Biasanya tahapan ini tuh kita belum pakai beban dulu, bebannya dari berat badan sendiri ya, atau body weight training dengan calisthenics macam-macam ya, kayak contoh push up, sit up, back up, squat, pull up segala macam itu untuk membangun otot-otot dasarnya atau fundamental muscle-nya, otot-otot kecilnya yang sifatnya lebih fungsional. Oke, lebih fungsional gerakannya. Oke, setelah itu baru nanti kita masuk ke pembebanan sebenarnya, masuk ke mesin contohnya lah ya, yang masih isolate, yang masih dibantu. Kemudian masuk ini tahapan strength endurance. Strength endurance itu kita lakukan dengan intensitasnya ringan ya, atau pembebanannya sekitar 40% sampai 50% ya, dengan volumenya biasanya volume latihannya itu repetisinya bisa sampai berapa ya, 15 atau sampai bahkan 25 ya. Naik lagi kemudian setelah strength endurance masuk ke hypertrophy. Nah, hypertrophy ini kita mulai lakukan pembesaran ototnya nih dengan temponya nanti kita akan bahas. Kemudian ada lagi namanya maximum strength. Nah, maximum strength biasanya ini buat atlet-atlet binaraga nih, khusus nih. Jadi dari hypertrophy sama maximum strength itu biasanya atlet binaraga buat ngegedein ototnya atau membesarkan ototnya dengan beban yang berat, intensitas tinggi, volume rendah, repetisinya nggak banyak, paling cuma 4-8 ya, hitungannya itu. Dan kalau kita ke atlet dia ada power, beda lagi, gerakannya eksplosif ya, antara kekuatan sama speed. So itu aja nggak cukup, kita harus tahu untuk melakukan ini untuk gimana kita bisa melakukan tahapan latihan ini, kita harus tahu namanya ada intensitas. Tadi saya nyebut intensitas sama volume. Apa itu? Intensitas itu sebenarnya tingkat kesulitan atau pembebanan dalam suatu latihan. Yang kedua juga ada volume atau jumlahnya. Kalau latihan lari atau endurance kita bisa pakai waktu. Kalau dalam strength training, latihan kekuatan, kita menggunakan jumlahnya. Berapa kali nih? Dengan sekian jumlah berat yang kita angkat atau kita dorong, kita push, kita lifting, itu ada berapa kilo dan dikalikan berapa jumlahnya. Oke, saya kasih contoh. Misalnya saya ambil 1RM, ada namanya satu metode 1RM atau 1 repetition maximum, yaitu repetisi maksimal angkatan. Contoh bench press, latihan bench press saya dengan 1RM misalnya, saya sekali ngangkat itu udah saya nggak kuat lagi, satu kali doang, dan ternyata hasilnya contohnya 100 kilo. Nah, 100 kilo ini adalah 1RM saya, artinya dia adalah 100%-nya saya. Terus 90%-nya berapa? 90 kilo. Kemudian 80%-nya tinggal dikalikan aja, 80 kilo, dan seterusnya. Oke, sampai nanti teman-teman bisa bikin table ini. Bisa dilihat ini table strength trainingnya yang saya buat sebagai contoh. Kira-kira gini. Jadi ada nama exercise-nya, latihannya, kemudian ada 1RM-nya, berapa nih maksimum reps-nya, dan maksimum pembebanan dalam satu sesi. Kemudian ada nih, ada persenan-persenan biar kita ngitung. Nah, teman-teman buat apa sih penghitungan kayak gini? Ini sebenarnya datanya penting banget buat teman-teman tahu, karena kebanyakan teman-teman kita latihan nggak pakai data. Mereka tidak diukur. Harusnya pembebanan tubuh kita diukur
biar proper atau sesuai gitu. Jadi contoh misalnya kita mau ke tahap strength endurance deh yang paling gampang. Strength endurance gimana sih? Nah, strength endurance anjurannya itu atau daya tahan kekuatan 40 sampai 55%. Terus gimana kita latihan nih di bulan pertama sampai bulan ketiga? Pertama kita latihan dulu strength endurance dan dihitung nih intensitas kita 40 atau 50%. Contoh saya ambil 50%, kita hitung dari 1RM saya. Jadi 100 itu 100 dikalikan 5%-nya, artinya intensitasnya 50 kilo. Jadi dengan satu exercise, dengan yang tadi kita ambil contoh bench press, saya cukup melakukan angkatan sebesar bebannya 50 kilo dengan repetisi. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ada berbagai macam ya. Nanti ada yang biasanya kalau strength endurance itu 15 sampai 25 atau ya sampai 20 itu oke, nggak apa-apa. Nanti dilakukan pengulangan 3 sampai 4 set atau 5 set. Gitu, yang setnya lebih bagus kalau teman-teman kuat seperti itu. Nanti setelah 3 bulan baru naik lagi tahapan latihannya. Ada maksimum strength. Nanti intensitasnya kita hitung lagi berapa, jumlah repetisinya berapa, sampai ada hypertrophy dan power itu kalau atlet. Nah, teman-teman mungkin yang mau bagusin badannya cukup di stabilization, strength endurance, hypertrophy sampai maksimum strength. Kayak gitu. Dan ini tahapan ini sangat penting juga berikut dengan penghitungan yang tadi. Oke? Biar teman-teman programnya nggak asal latihan, nggak asal ngangkat. Ya nggak asal nge-push. Kadang-kadang orang-orang di luar sana bilang bebannya yang berat, ayo tambahin lagi bebannya. Tapi nggak seperti itu. Ya, kita mungkin punya semangat yang bagus, latihan keras bagus banget buat kamu. Itu akan jadi motivasi tinggi. Tapi kita juga harus latihan dengan cerdas. Itu adalah poin ketiganya. Kita strength training pace, intensity, and volume. Semoga teman-teman bisa. Kalau kurang jelas, teman-teman bisa searching lagi di Google banyak, atau referensi jurnal-jurnal sport science di luar negeri itu banyak banget lengkap yang mengulas tentang strength training, kemudian intensity and volume. That's Oke, teman-teman semua, thank you. Tadi adalah 3 hal atau pengetahuan dasar yang penting buat teman-teman, terutama yang pemula yang tertarik untuk dunia fitness. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, dan subscribe channel saya untuk mengikuti perkembangan selanjutnya tentang keilmuan dan informasi berbagai macam sport science atau tentunya dunia kebugaran. Bersama saya itu terima kasih dan sampai jumpa. Tonton terus video saya. Oke.